Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tata surya. Tata surya? Apa itu tata surya? Seperti apa sih tata surya? Teman-teman mau lihat seperti apa tata surya kita? Itu adalah gambar tata surya kita. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa tata surya kita ada matahari, ada planet-planet, dan benda-benda langit yang mengitarinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya. Selain ada tata surya, perlu teman-teman ketahui bahwa tata surya yang kita tinggali itu terletak di galaksi Bima Sakti. Mau lihat seperti apa? Jadi itu adalah gambar galaksi Bima Sakti. Sungguh cantik kan? Galaksi? Apa itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan sistem bintang yang ada di alam semesta. Pergerakan benda-benda langit di angkasa. Mungkin sebagian orang pernah bertanya, mengapa planet dan benda-benda langit yang mengitari matahari, bukan sebaliknya? Mari kita temukan jawabannya di hukum gravitasi Newton. Dalam hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa benda-benda langit di angkasa tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa, maka semakin besar juga gaya gravitasinya. Namun, apabila semakin jauh jaraknya, maka gaya gravitasi yang ditimbulkan akan kecil. Jadi itulah mengapa planet-planet yang ada di luar angkasa tarik-menarik dengan matahari. Sebab matahari memiliki massa yang sangat besar dibandingkan planet-planet dan benda-benda langit yang lainnya. Seorang ahli matematika bernama Johannes Kepler mengemukakan 3 hukum tentang pergerakan planet. Di antaranya adalah hukum Kepler 1. Hukum ini menyatakan bahwa semua planet itu bergerak pada orbit yang elips dengan mengitari matahari dan matahari berada di salah satu fokus elips tersebut. Dari hukum Kepler 1 ini didapatkan bahwa titik terjauh antara planet dengan matahari disebut aphelium, sedangkan titik terdekatnya disebut dengan perihelium. Hukum Kepler 2. Hukum Kepler 2 menyatakan bahwa dalam jangka waktu yang sama, garis yang menghubungkan planet dengan matahari selama revolusi planet tersebut akan melewati bidang yang luasnya sama besar. Hukum Kepler 3. Hukum ini menyatakan bahwa perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah panjang sumbu elips adalah sama untuk semua planet. Dengan rumus T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Hipotesis nebula biasa disebut dengan hipotesis kabut. Hipotesis ini pertama kali dikemukakan oleh Emanuel Swedenborg, yaitu seorang ilmuwan, filsuf, sekaligus teolog. Hipotesis ini mengemukakan bahwa tata surya kita terbentuk dari kabut, sehingga seluruh benda-benda langit, baik itu matahari dan planet-planet, terbentuk secara bersamaan. Hipotesis planetesimal. Menurut Thomas dan Forestier, bahwa tata surya kita terbentuk dari sebagian material matahari yang tertarik akibat adanya bintang yang lewat. Hipotesis pasang turut. Menurut James dan Harold, bahwa tata surya kita terbentuk dari sebagian gas matahari yang tertarik membentuk filamen. Hipotesis bintang kembar. Menurut Raymond Arthur, bahwa tata surya kita terbentuk dari pecahan bintang matahari kembaran yang berputar-putar. Hipotesis awan debu atau biasa disebut hipotesis protoplanet. Menurut Carl Von, bahwa
Tata surya kita terbentuk dari awan debu yang berpilin di angkasa. Setelah membahas tentang pengertian dan hipotesis pembentukan tata surya, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem tata surya yang terdiri atas matahari, planet, asteroid, meteorit, dan komet. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah pusat di tata surya kita. Matahari adalah bintang karena memantulkan cahayanya sendiri. Adapun bagian-bagian pada matahari. Yang pertama, inti matahari. Inti matahari memiliki karakteristik dengan menghasilkan energi dalam bentuk sinar matahari. Yang kedua, yaitu zona radiasi. Zona radiasi ini memiliki karakteristik dengan menghasilkan energi dalam bentuk radiasi. Yang ketiga, ada zona konvektif. Zona konvektif ini menghasilkan energi dalam bentuk konveksi. Yang keempat, ada fotosfer. Fotosfer ini karakteristiknya memantulkan atau memancarkan cahaya dan panas. Yang kelima, ada kromosfer. Kromosfer ini terdapat pada lidah api yang disebut dengan prominensia. Yang keenam, ada korona. Korona ini berbentuk seperti mahkota. Yang kedua adalah satelit. Satelit adalah benda yang mengelilingi atau mengorbit planet. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Yang ketiga adalah asteroid. Asteroid adalah objek luar angkasa yang sebagian besar berupa batuan dan tambahan logam di dalamnya. Asteroid paling banyak mengorbit pada planet Mars dan planet Jupiter. Yang keempat adalah komet. Komet adalah salah satu benda langit yang mengelilingi matahari dengan bentuk orbit yaitu elips. Komet tersusun atas debu dan es. Komet disebut juga dengan bintang berekor. Yang kelima adalah meteoroid. Meteoroid, meteor, dan meteorit. Apa sih bedanya? Meteoroid adalah batuan-batuan yang melayang di luar angkasa. Sedangkan meteor adalah batuan-batuan yang menyentuh atmosfer suatu planet dan terbakar. Sedangkan meteoroid adalah batuan-batuan yang telah menyentuh ke permukaan tanah. Planet, apa itu planet? Menurut Persatuan Astronomi Internasional, pada tahun 2006 mengemukakan definisi tentang planet. Salah satunya adalah, planet ialah benda langit yang mengitari matahari dengan lintasannya sendiri. Lintasannya ini disebut dengan orbit. Orbit berbentuk elips. Adapun klasifikasi planet, yang pertama berdasarkan sabuk asteroid. Dibagi menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua berdasarkan komponen penyusunnya, yang terdiri atas planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial itu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan yang ketiga, berdasarkan bumi sebagai pembatasnya, yaitu terdiri atas planet inferior dan planet superior. Planet inferior ada Merkurius, Venus, sedangkan planet superior ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet Merkurius, planet terkecil di tata surya, tidak memiliki satelit, memiliki lapisan inti dengan proporsi besar,
revolusi 88 hari, rotasi 55 hari, perbedaan suhunya yang ekstrim, atmosfernya yang tipis, dan permukaannya yang penuh dengan kawah. Planet Venus, planet paling bundar di tata surya, medan magnet yang lemah, planet terpanas di tata surya, bintang timur atau bintang fajar. Planet Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan, revolusi 365 hari, rotasi 24 jam, disebut planet biru, dan memiliki air dalam wujud cair. Planet Mars memiliki dua satelit, disebut red planet, memiliki es di kutubnya, atmosfernya yang tipis. Planet Jupiter, planet terbesar di tata surya, planet yang berotasi paling cepat, disebut Great Red Spot, memiliki satelit terbanyak di tata surya, serta memiliki cincin yang terbentuk dari debu. Planet Saturnus, planet teringan, revolusi selama 29,46 tahun, dengan rotasi 10,5 jam, memiliki banyak satelit, dan memiliki cincin tipis dari es. Planet Uranus, planet terdingin di tata surya, revolusi selama 84 tahun, dengan rotasi 17 jam, berwarna biru, dan banyak mengandung amonia. Planet Neptunus memiliki warna biru langit, revolusi selama 165 tahun dengan rotasi 16,11 jam, memiliki cincin samar, dan memiliki satelit yang terbesar yaitu Triton. Gerakan planet bumi. Gerakan planet bumi dibagi menjadi dua, yaitu dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa ada rotasi bumi dan revolusi bumi. Yang pertama ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah peristiwa perputaran bumi pada porosnya. Porosnya ini dinamai orbit. Lama waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan rotasi adalah 24 jam. Adapun dampak-dampak yang dihasilkan dari rotasi bumi, yang pertama terjadinya siang dan malam, yang kedua perbedaan waktu, dan yang ketiga gerak semu harian matahari. Yang kedua ada revolusi bumi. Revolusi bumi ini adalah peristiwa bumi mengelilingi matahari. Hal tersebut terjadi karena matahari memiliki massa yang lebih berat dibandingkan bumi, sehingga bumi tertarik oleh matahari. Adapun dampak-dampak yang dihasilkan oleh revolusi bumi. Yang pertama, perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang kedua, adanya perubahan musim. Dan yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Sekian video saya mengenai tata surya, semoga bermanfaat. Dan apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.